mengakui habaib itu sebagai cucu Nabi itu haram. Kenapa? Karena sudah qat'i, darahnya sudah diperiksa, tidak menunjukkan adanya hubungan dengan Bani Hashim, dengan keluarga Nabi yang asli yang ada di Mekah, di Madinah, di Yordan, di Mesir, di Irak, di Yaman, dari Bani Toba itu tidak ada kesatuan darah. Padahal keluarga Nabi sekarang ini yang ada di Mekah, tes DNA tanpa ada kompromi dengan yang di Mesir, itu pas DNA, tes DNA-nya sama semua. Karena walaupun tidak kompromi, tidak telepon-teleponan, kalau saudara ya tes DNA ya akan sama. Kalau saya punya istri di Tegal misal, kemudian nggak ada yang tahu orang Gresik ini. Pas sudah punya buyut dia, ketemu dengan buyut saya di sini, pas tes DNA-nya pasti sama. Walaupun nggak ada yang tahu sebelumnya itu. Karena DNA darah manusia itu akan sama kalau dari jalur laki-laki dengan ayahnya, dengan kakeknya, dengan buyutnya sampai ke Nabi Ibrahim. Kalau dia turunan, mengaku turunan Nabi Muhammad, berarti dia DNA-nya harus sama dengan keturunan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu DNA-nya sama dengan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu ke bawahnya, ke selang perempuan, tetapi anak dan cucunya Nabi Muhammad, atau anak cucunya daripada anaknya Siti Fatimah, karena bapaknya itu adalah sepupunya Nabi Muhammad, maka DNA-nya akan sama dengan DNA Nabi Muhammad. Karena melalui Sayyidina Ali, ini rahasia Allah. Kenapa Nabi Muhammad mengawinkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali? Karena DNA-nya Sayyidina Ali, jalur laki-lakinya sama satu kakek, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak, Abdullah punya anak Nabi Muhammad, berarti haplogrupnya Nabi Muhammad sama dengan Abdullah, sama dengan Abdul Muttalib. Nah, kakek bersamanya Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali adalah Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib punya anak Sayyidina Abi Thalib, Abi Thalib punya anak Sayyidina Ali, Ali punya anak Husain. Di Balawi ini ngakunya turunan Husain. Berarti harus sama DNA-nya dengan Husain, dengan Ali, dengan Abi Thalib, dengan Abdul Muttalib. Dengan Nabi juga sama. Nah, Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, orang-orang dari Abdul Muttalib ke keluarganya itu J1. J1. Yang dari Mekah udah tes DNA, turunan raja-raja itu J1. Yang dari Bani Muhanna di Madinah J1, Al-Araji yang ada di Madinah J1, As-Sulaimaniyah yang di Taif itu di Hijaz J1, yang ada di Yordan keluarga Al-Hashimi yang ngaku turunan Husain juga, turunan Nabi juga adalah J1, yang ngaku turunan Husain yang ada di Mesir dari Bani Qandul itu juga J1, yang ngaku keturunan Husain dari Karbala Irak J1, yang ngaku keturunan Nabi Muhammad dari Toba di Yaman J1, pas Balawi B. Nah ini ada santri sarang itu di apa namanya media sosial, dia menafikan itu, katanya surah istifadah cukup, bahwa surah istifadah itu cukup untuk dijadikan sebuah alat untuk mengisbat nasab. Tidak bisa, bos. Surah istifadah apabila bertentangan dengan kitab-kitab nasab, apalagi bertentangan dengan DNA, maka surah istifadah ini gugur. Karena darah itu qat'i, darah itu qat'i, ilmu pasti, nggak bisa mengelak. Boleh, ada yang ngomong nasab itu kan bisa jadi dulu seseorang dianggap sebagai bagian dari Bani Hashim, ada apa namanya itu perjanjian zaman dahulu, kemudian dianggap Bani Hashim dan dianggap sah nasabnya ke Bani Hashim. Ada tahaluk, ada wala di sana. Iya, tetapi itu hanya intima bil qabilah. Kalau untuk ngomong keturunan yang katanya itu dunia, itu nggak bisa. Dunia itu ya ta'alaku bidam, bil jaini, dengan genetik. Kalau nasab itu berhubungan dengan syariat. Misal, ada perempuan selingkuh, naudzubillah. Suaminya nggak tahu. Tiba-tiba dia hamil dari selingkuhannya. Sedangkan dia punya suami, maka anaknya secara syariat itu tetap anak suaminya ini yang asli. Anak suaminya asli ini, bukan selingkuhannya. Secara syariat. Tapi kalau ada perselisihan tes DNA, ketahuan, maka ini nggak bisa lagi, bos. Ya kan? Kalau sudah ada perselisihan, li'an namanya kalau dulu. Tapi kalau suaminya udah nggak mau, saya husnudun aja, ya nggak apa-apa. Dia harus diakui sebagai anak daripada suaminya. Kalau suaminya nggak mau memperkarakan.
Secara syariah begitu. Itu namanya nasab. Tapi duriah, darahnya yang ngalir ke anak itu. Ini Balawi, ada yang ngomong secara nasab, dia ini kan syuhra istifadah. Berarti harus diakui saja. Iya, sebelum ada yang menggugat. Kalau ada yang menggugat, kemudian ada syahid bayina bahwa dia bukan turunan, secara ilmu nasab putus, secara ilmu sejarah dia fiktif, secara DNA ini hasilnya beda, ya udah nggak bisa lagi dipercayai. Jadi la ibrata bi dzannil bayyini khata'u. Sudah tidak bisa lagi dan itu digunakan kalau buktinya sudah ada. Kalau ada orang dari Jakarta, aslinya orang Tegal, dia bos dari warung Tegal di Jakarta, ngangkat anak perempuan dari Jakarta, dibawa ke Tegal, dia ngomong ini anak saya. Syuhra istifadah, orang Tegal tahu bahwa dia anaknya laki-laki itu. Pas mau dinikahkan, tiba-tiba Kiai Dimyati tahu orang temennya waktu di Jakarta. Mau dinikahkan langsung sama bapaknya. Jangan, ini kan anak pungut kamu, ini kan anak adopsi. Kamu lebih baik minta KUA menjadi wali hakim. Jangan kamu nggak sah. Itu hukumnya wajib. Kiai Dimyati ngomong begitu. Karena Kiai Dimyati tahu waktu ngadopsinya itu anak tetangganya. Tapi jika tidak ada orang bersaksi, dosanya hanya dosanya bapaknya itu. Menikahkan orang yang bukan anaknya. Penghulunya nggak dosa, saksinya nggak dosa, orang kampung nggak dosa. Tapi apabila kita tahu bahwa dia bukan anaknya, mau dinikahkan langsung sama bapaknya, bapak angkatnya ini, haram hukumnya kita diam. Begitu pula hari ini, haram bagi Ki Dimyati untuk diam apabila ada orang ngomong Habib itu cucu Nabi. Karena buktinya dari segala aspek itu sudah jelas bahwa Balawi ini bukan keturunan Nabi. Tidak boleh lagi manggil perempuan Balawi Syarifah. Syarifah itu orang mulia. Mereka bukan orang mulia. Yang boleh dipanggil Syarifah itu adalah orang Tegal, perempuan Tegal itu Syarifah. Maknanya Syarifah itu orang mulia, karena keturunan para orang-orang mulia. Orang yang nggak pernah minta-minta ke rumah-rumah orang duit itu orang mulia. Kalau mereka jelas bukan orang mulia. Buktinya banyak di antara mereka yang suka minta-minta uang dengan mengancam-ngancam kalau tidak dikasih kamu tidak dapat syafaat Nabi. Berarti dia itu ghairu syarifin, bukan orang mulia. Perempuannya ghairu syarifah. Tidak boleh memanggil dia itu Syarifah. Panggil aja Kabibah. Atau Wadon Balawi, gitu aja. Wadon Balawi, udah dipanggilnya WB. Wadon Balawi. Nah itu kesimpulannya, jadi terus kita berjuang. Dan tentu kiai-kiai kita itu yang masih kibin-kibin itu memerlukan waktu. Untuk dari sing cilik melulik kita berwai kuputu napi jemaram ikucie imatutin wong pantun ngomong tutup napi mati teweke. Nah kita tunggu kaget entek. Mudah-mudahan kalian bisa jadi sabar mani. Amin. Karena itu mari kita berdoa mudah-mudahan Allah memberi berkat pada kita. Al-Fatihah.